Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Waalaikumsalam kita warahmatullahi wabarakatuh. hari ini kita masih berjumpa lagi ya Kak di sini di ini suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Yang mana kita udah lama banget nggak ketemu, terus akhirnya hari ini masih dipertemukan kembali melihat kakak-kakak yang ganteng-ganteng nih. Oke. Ntar saya kawin lagi nih kata ganteng nih. Sakirin doang ya. Sakirin doang yang ganteng, Sakirin. Jangan dong ya, kasihan yang di rumah, nggak habis-habis soalnya di rumah. Oke, baik kakak-kakak. Sebelum kita lanjut ya, silakan Kak Syakirin, kita pimpin doa dulu Kak Syakirin, biar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Silakan Kak Syakirin. Baik, mari teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas belajar, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya aktivitas kita ini menjadi aman dan lancar, serta ilmu yang diberikan oleh Kak Gilang ke kita semua bermanfaat untuk pegangan bekal kita dalam proses pembelajaran kepada peserta didik. Berdoa di dalam hati, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Terima kasih banyak. Disambung dengan Kak Gilang. Oke, kakak-kakak yang luar biasa, hari ini senang rasanya bisa berjumpa lagi, bertemu, bertatap muka, bertatap maya ya Kak. Dengan kakak-kakak di sini ada Kak Novi, Kak Kurniawan, Kak Fajar, Kak Syakirin, Kak Topan, Kak Diki, Kak Naif. Alhamdulillah semuanya masih sehat-sehat, tidak ada yang berubah, masih ganteng-ganteng, masih cantik-cantik ya. Masih menawan kalau dipandang, apalagi Kak Syakirin nih. Wah, sangat energik, berolahraga yang sangat dinantikan ini oleh peserta didiknya. Luar biasa ya kakak-kakak. Baik kakak-kakak, hari ini merupakan pertemuan yang terakhir di pelatihan kita di PPKG PJOK gelombang pertama tahun 2024 ya. Hari ini kita akan merefleksikan bukti karya yang telah kakak-kakak buat. Nah, jadi kita di sini sesinya santai aja ya. Kita di sini kakak-kakak nanti akan ada beberapa pertanyaan. Nah, diharapkan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kakak-kakak memiliki jawaban-jawaban ketika membuat bukti karya seperti itu. Baik kakak-kakak di sini. Kira-kira dari kakak-kakak yang telah hadir di sini, wah, kesan-kesannya gimana Kak dalam mengikuti pembelajaran PKG PJOK? Boleh merefleksikannya dari awal kita belajar sampai akhir kita belajar. Silakan kakak-kakak. Silakan kakak-kakak. Oke, kalau saya merefleksikannya ya, karena di sini saya sebagai posisinya sebagai fasilitator, dari awal perjumpaan kita ketika kita memulai pelatihan ini, saya sangat-sangat berkesan ya, apalagi di awal-awal itu saya belum kenal kakak-kakak ini dari mana, mengajar di mana, orangnya seperti apa. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, wah, saya mulai mempelajari nih, kira-kira karakter dari kakak-kakak ini bagaimana ya. Nah, ketika saya mempelajari itu berarti banyak hal yang saya dapatkan dari kakak-kakak.
ya. Dari hal terutama ketika kita memulai di awal, ya, saya lihat kakak-kakak masih canggung, masih tegang, masih belum kenal satu sama lain. Mungkin baru kenal Kak Syakirin sama Kak Topan kali ya, atau sama beberapa yang lain, tapi secara keseluruhan kita belum kenal. Atau bahkan ketika kita setelah tatap maya, lalu kita melakukan kegiatan tatap muka. Nah, di tatap muka tersebut kita di situ baru saling tahu nih, wah ini kayak gimana sih orangnya, Kak Tovan ini kayak gimana. Nah, mulai dari situ kita semakin dekat, semakin solid lagi dalam pelatihan ini, dan hingga akhirnya kita telah tiba di penghujung dari kegiatan ini ya kakak-kakak. Dan di akhir kegiatan ini kakak-kakak diminta untuk apa? Untuk membuat sebuah bukti karya. Sebuah bukti karya untuk disajikan di dalam PMM kakak-kakak. Nah, mungkin saya juga sudah lihat ada beberapa kakak-kakak yang memang sudah pernah membuat bukti karya ya Kak. Nah, ketika kakak-kakak membuat bukti karya tidak jauh bedanya dengan bukti karya yang telah kakak buat. Nah, kakak-kakak, apakah suara saya terdengar? Oke, jelas Kak suara saya Kak? Jelas Kak. Jelas ya? Ya, Saya putus-putus. Ketiup angin sinyalnya. Ya, oke. Baik kakak-kakak. Hari ini kita akan melakukan sesi Google Meet, sesi tatap maya ya Kak. Selama 1 JP untuk merefleksikan bukti karya yang telah kakak-kakak buat. Tentu dalam penyusunan bukti karya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kakak-kakak. Nah, di dalam bukti karya tersebut ya tentulah harus memulai orisinalitas, kemudian keotentikan, dan lain-lain. Nah, di sini sudah tampil Kak PowerPoint-nya? Oke, sudah tampil kakak-kakak. Oke, baik. Ini luar biasa ini. Kita di penghujung ini kita akan merefleksikan bukti karya. Oke. Baik, kakak-kakak, pada sesi sinkronus ini ya, kita mulai dari salam dan bahagia. Kita sudah salam tadi dan kita sudah berdoa juga. Nah, masih tetap sama ketika di bukti kita di akhir sesi pelatihan ini ya Kak. Nah, ketentuannya pun kesepakatan kita masih sama, yaitu menyalakan kamera yang pertama, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, kemudian yang keempat menghargai waktu bersama, selanjutnya memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, lalu gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, kakak-kakak, nah kita selalu memulai ini ya, kita selalu mulai kegiatan itu pertama dari salam pembuka, kemudian berdoa. Nah, yang ketiga ini biasanya itu adalah kesepakatan bersama. Nah, kita refleksikan kembali ya, ketika kita telah memiliki kesepakatan bersama, berarti kesepakatan tersebut harus kita jalankan, harus kita laksanakan. Nah, apa maknanya? Berarti maknanya nanti ketika kita sedang belajar, kita sedang mengajar di kelas, memberikan pembelajaran kepada peserta didik ya, kita sama-sama ingatkan kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat kepada anak-anak kita. Nah, salah satu manfaatnya yaitu adalah ketika kita mengingatkan kesepakatan bersama ya, siswa menjadi lebih bertanggung jawab terhadap aktivitas pembelajarannya. Kemudian siswa menjadi merasa lebih dihargai lagi ya, baik oleh gurunya maupun oleh rekan-rekan yang lainnya. Nah, kemudian
siswa juga akan merasa aman dan lebih nyaman lagi. Karena apa? Karena mereka memiliki kesepakatan. Nah, apabila ada kesepakatan yang dilanggar, maka mereka akan apa? Akan melakukan sebuah protes atau komplain, kenapa kesepakatan yang telah kita buat kenapa dilanggar. Nah, hal tersebut juga menjadi sebuah acuan untuk sebuah ketertiban di dalam kelas. Nah, kakak-kakak, saya yakin kakak-kakak di sini juga sudah sangat-sangat luar biasa ya dalam kesepakatan kelasnya. Ketika mengajar juga, saya juga sudah melihat video-video pembelajaran yang kakak-kakak buat. Dari video tersebut juga kakak-kakak sangat aktif, sangat care terhadap anak-anak, simpati juga ya. Dan hal-hal yang baik seperti itu harus tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi. Nah, baik kakak-kakak. Kemudian di sini ya agenda kita pada hari ini yaitu pertama refleksi bersama 40 menit, kemudian ada penutup selama 5 menit. Baik, refleksi. Oke, ketika mendengar kata-kata refleksi, nah pasti yang terlintas di dalam benak kita adalah melihat ke belakang atau mengingat-ingat segala hal yang telah kita perbuat atau kita lakukan. Nah, di pelatihan pengembangan kompetensi guru PJOK ini ya, tentu refleksi ini sangat bermanfaat. Kita sebagai guru diingatkan terus untuk melakukan refleksi. Nah, salah satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan refleksi juga kita dapat mempertahankan hal-hal yang berdampak positif pada proses pembelajaran maupun hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi. Baik, kita refleksi dari awal. Nah, kakak-kakak, dari awal kita bahas sedikit biar tidak lupa, ya Kak. Nah, di awal ketika kita memulai pembelajaran, kita dihadapkan oleh modul 1. Nah, apa itu modul 1? Nah, di modul 1 kita ada namanya paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, dalam paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK itu tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan kakak-kakak. Di antara hal-hal tersebut yaitu adalah ketika guru ya, ketika guru ya mementingkan lebih mementingkan mana antara pola olahraga itu sepanjang hayat atau olahraga itu hanya untuk sepintas. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya yaitu adalah ketika kita mengajarkan peserta didik bahwa kita harus menanamkan pandangan-pandangan kepada peserta didik bahwa olahraga itu harus dilakukan setiap seumur hidup. Jadi tidak hanya ketika sedang berada di bangku sekolah. Jadi kita juga tidak harus memaksakan olahraga itu sedini mungkin, namun juga kita harus mendorong, bukan memaksa kepada peserta didik, namun kita harus mendorong agar peserta didik mengubah pola pandangnya terhadap olahraga, yaitu olahraga dapat dilakukan ya sampai ketika dewasa bahkan ya. Kemudian titik 1 kita untuk perubahan paradigma guru PJOK, modul 1.2 yaitu tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam PJOK atau asset based thinking ya, yang dimana di situ terdapat
manusia, aset lingkungan, aset politik, dan aset-aset yang lainnya yang berpusat pada peserta didik. Nah, biasanya ini yaitu masuk ke dalam pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, yang dimana peran peserta didik itu pada pembelajaran itu sangat penting, jadi peserta didik itu harus mengikuti pembelajaran olahraga, harus terlibat. Terlibatnya apa? Terlibat secara aktif, bukan cuma sebagai follower, ya, terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian peserta didik juga sebisa mungkin dibuat untuk menikmati sebuah proses pembelajaran PJOK. Kemudian pada modul 1.4 yaitu isu-isu sosial dalam PJOK. Nah, di situ biasanya banyak isu-isunya, diantaranya yaitu ada isu adil gender, kemudian partisipasi peserta didik yang disabilitas atau berlebih gitu kan. Nah, kemudian ada di modul 1.5 yaitu pengembangan kurikulum PJOK. Nah, lalu di modul 1.6 yaitu pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, biasanya pada pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK itu kakak-kakak mulai membuat sebuah RPP yang menurut versi kakak yaitu RPP yang bisa dijalani dan juga sesuai dengan keadaan lingkungan mengajar kakak-kakak di sekolah. Lalu masuk di modul 2 keterampilan pedagogi guru PJOK. Nah, di modul 2.1 itu ada keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kemudian di situ juga ada konsep dan keterampilan mengajar yang efektif, lalu ada penyajian tugas gerak, lalu ada analisis yang efektif. Selanjutnya kita juga melanjutkannya di PTM kemarin di modul 2.1 sampai 2.5. Nah, kemudian juga ada kita belajar di tatap maya ini yaitu 2.6 yaitu asesmen yang otentik atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di sekolah kakak-kakak dalam pembelajaran PJOK. Nah, kita juga telah membuat sebuah aksi nyata, kemudian menggerakkan komunitas belajar, kemudian merancang rencana tindak lanjut serta mempresentasikannya di hadapan komunitas belajar sekolah yang ada di sekolah kakak-kakak. Oke, baik kakak-kakak. Nah, refleksi di sini. Nah, di sini yaitu refleksi pada saat kita membuat bukti karya. Nah, pada saat kita membuat bukti karya, tentu refleksi ini sangat diperlukan ya kakak-kakak untuk pembelajaran PJOK. Nah, bukti karya ini yaitu sebagai juga bukti karya ini untuk berbagi dengan rekan-rekan guru. Nah, saya jawab satu persatu, masing-masing kakak-kakak mengeluarkan suaranya, mengeluarkan pendapatnya, mengutarakan apa yang terlintas dalam pemikiran kakak-kakak mengenai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, pertanyaannya kurang lebih seperti ini, kakak-kakak. Oke. Dari pertanyaan pertama, yaitu apa tantangan terbesar yang kakak-kakak hadapi saat membuat bukti karya ini dan bagaimana mengatasinya? Silakan kakak-kakak, yuk kita berbagi, kita bercerita dan saling sharing kepada teman-teman kita mengenai bukti karya. Ayo kakak-kakak. Halo, kedengaran kah suaranya? Boleh saya. Oke, silakan Kak Naib. Ini tantangannya kayak. Ya, betul.
Kalau tantangan yang terbesar itu yang saya hadapi dalam bukti karya itu mencari Kak. Mencari ke sono ke sini terus ngatur anak-anak lagi begini gitu kan. Itu Kak tantangannya. Tapi alhamdulillah sih kita bisa atasi karena anak-anak bisa dimengerti gitu. Karena katanya karena lagi ditantang katanya, lagi di apa? Lagi dites kata gitu. Katanya apa biasa kata anak-anak. Dan menurut tujuan utamanya itu membuat bukti karya itu untuk ini Kak, bahwa saya tuh kayak gitu. Ngajar tuh semaksimal mungkin kayak gitu. Nah, itu ini tujuan utamanya Kak. Bahwa saya benar-benar apa yang dikatakan oleh yang diajari oleh fasilitator kayak gini gitu. Kita buktikan bahwa itu ternyata tujuannya benar Kak, enak berarti. Oh ternyata kemarin-kemarin saya salah Kak ngajar. Setelah saya mengikuti, ternyata oh yang betul kayak gini gitu. Kekurangannya ya ini Kak, saya kekurangannya masalah kurang sabar aja Kak gitu. Kesabaran Kak kurang saya Kak, terus terang. Jadi karena ngajar siang kayak anak-anak mungkin anak-anak merasa lelah saya juga merasa panas ya kan. Itu Kak, kekurangan itu aja Kak. Terima kasih Kak. Oke, Kak Naif luar biasa. Beri tepuk tangan buat Kak Naif. Sangat luar biasa nih Kak Naif. Ternyata kekurangannya mungkin di waktu ya Kak. Karena memang ngajarnya siang hari. Baik. Dari Kak Naif sudah. Dari kakak-kakak yang lain. Gimana kalau kita gilir semuanya ngomong nih. Semuanya bicara nih. Saya Kak Gilang. Oke, silakan Kak Fajar. Ya, untuk bukti karya, kan itu kan ada 3 pilihan ya. Jadi melihat situasi dan kondisi di sekolah, akhirnya saya memutuskan memilih bukti karya yaitu modul ajar. Karena kalau saya praktik di lapangan, karena situasi sudah tidak memungkinkan karena anak-anak sudah persiapan untuk ujian. Jadi akhirnya saya pilih modul ajar. Ini pun tantangan saya adalah untuk modul ajar ini kan berbeda dengan modul ajar biasanya gitu. Artinya saya kan harus mencari referensi. Itu beberapa kali Kak Gilang saya teleponin tuh. Seperti apa bentuknya modul ajar. Tapi alhamdulillah ya, ternyata Kak Gilang balas di grup. Nah, artinya teman-teman kakak-kakak semua jadi tahu, oh seperti itu modul ajarnya. Tidak berhenti di situ, saya juga mencari referensi di PMM ya. Saya cari, oh ternyata modul ajarnya berbagai macam ya, berbagai macam bentuk dan corak dan sudah banyak sekali materi-materi yang sudah mereka kakak-kakak semua buktikan dalam bentuk bukti karya gitu. Di berbagai macam materi itu saya fokus akhirnya pilih permainan bola voli. Tantangan yang pertama itulah seperti sudah dibahas semua gitu loh Kak. Dibahas semua di modul ajar itu. Akhirnya saya memodifikasi, tidak meng-copy paste, tapi memang saya berinovasi lain seperti apanya. Saya bersama bukti karya modul ajar ini yang pernah kita lakukan yaitu SEM ya seperti itu. Jadi anak-anak kita buat sebuah permainan, kemudian anak-anak juga untuk melakukan evaluasi, pengawasan, guru pun juga terlibat dalam pengawasan, penilaian juga, asesmen juga seperti itu. Tantangan berikutnya adalah bagaimana cara menguas modul ajar ini seperti kakak-kakak yang sudah jadi itu. Kak Gila kan bagus banget tuh modul ajaran itu. Dari bentuk karyanya, dari warnanya, kemudian dari kolomnya itu menarik sekali. Akhirnya mau tidak mau saya harus belajar gitu. Akhirnya tadi saya nggak bisa, harus belajar bagaimana cara membuat kolom ini supaya menarik, kemudian supaya tidak bersama dengan modul ajar kakak-kakak yang sudah gitu. Nah ini tantangan yang terbesar. Malam itu saya belajar tuh.
Belajar dari YouTube, belajar dari berbagai referensi, gitu Kak. Kemudian kalau kita berbicara masalah tujuan ya, tujuan dari Bukti Karya ini, ya lagi-lagi kita untuk memahamkan bahwa kita membuat modul ajar itu bukan sekedar membuat modul ajar, karena ini akan diterapkan di pembelajaran di sekolah. Seperti itu sih tujuannya. Kekurangannya itu tadi, memang kita, khususnya saya itu mandek dalam teknologi, mau tidak mau ya harus belajar gitu. Gitu. Gitu sih Kak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Fajar, beri tepuk tangan buat Kak Fajar. Ini sangat-sangat luar biasa ini Kak Fajar ya. Jadi memang ketika kita mencoba membuat bukti karya, berarti kita mencoba hal yang baru. Dan kita juga mencoba untuk menggunakan teknik atau trik atau teknologi yang baru untuk bukti karya kita. Karena secara tidak langsung memang kita akan memiliki sebuah tanggung jawab ketika kita membuat sebuah bukti karya, maka bukti karya tersebut kemungkinan akan dikopi oleh orang lain, dan juga ketika dikopi oleh orang lain kita merasa bahagia, bisa digunakan, bisa bermanfaat untuk orang lain, namun juga kita merasa dag-digdug, takut-takut di bukti karya yang telah kita buat ada sebuah kesalahan atau ada sebuah kekurangan. Nah, memang ini sangat-sangat luar biasa ini pelatihan ini. Baik, dari kakak-kakak yang lain, silakan. Saya ingin, Oke, luar biasa ini. Saya mau mendengar suaranya Kak Syakirin nih. Lama kita tidak Google Meet ya, banyak cerita baru dari Kak Syakirin. Ya baik, terima kasih Kak Gilang. Kalau di nomor 2 nih sama persis dengan jawaban dari Kak Fajar. Serta kita juga bisa mempoles guru olahraga tersebut, yang rata-rata banyak orang melihat guru olahraga itu di lapangan. Tapi dengan kita mengikuti kegiatan PKG ini serta belajar, serta mempraktekkan, jadi guru olahraga itu dilihat, wah ternyata nggak hanya di lapangan, dia dapat menggerakkan untuk membuat bukti karya lewat tertulis, dengan memberikan sebuah ide penjabarannya dengan menambahkan modifikasi alat olahraga. Serta dia bisa juga menguasai teknologi. Jadi bukan hanya di lapangan saja, tapi mempoles lagi, mempertampan istilahnya, jadi lebih elegan dalam guru olahraga kita masing-masing. Ini yang saya lihat. Gitu. Itu Kak Gilang. Oke, dari Kak Syakirin, tantangan terbesarnya ini gimana Kak Syakirin ketika membuat sebuah bukti karya? Tantangan terbesar yang saya alami ya, waktu saya ingin membuat video. Jadi namanya di sekolah, setelah dia membuat video itu terjadi kesalahan ya kan. Terus saya ingin membuat video lagi, saya lihat udah pada letih gitu. Itu tantangannya ke tenaga peserta didik. Saya bisa saja, teman saya lihat, oh ini nggak bisa dalam batin saya. Terus saya bilang besok juga ya tapi saya lagi ngambil kesimpulan, saya tanya ke Gilang, lebih afdolan lewat modul gitu. Atau pakai video yang sebelumnya. Ya tantangannya lewat tenaga gitu Kak Gilang. Oke, kira-kira kekurangan dari bukti karya yang telah kakak buat ini apa Kak? Kalau kakak lihat sepintas tentang bukti karya yang Kak Syakirin buat. Apa Pak Topan? Kekurangan. Lah kok nanya Topan sih? Oh iya. Kekurangannya ya pasti ada ya Kak ya. Kalau banyak kurangnya. mungkin dari foto segi aktivitas kali ya Kak. Olahraganya itu aja.
Itu dia juga. Itu salah satunya juga. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Kak Syakirin. Oke. Luar biasa sekali Kak Syakirin dalam usahanya membuat sebuah bukti karya berupa modul pembelajaran ya Kak. Dan di bukti karya yang telah Kak Syakirin buat juga sangat-sangat diapresiasi gitu. Dan diharapkan dengan Kak Syakirin membuat bukti karya berarti olahraganya nggak itu-itu aja berarti. Oke, silakan Kak Naib sudah, Kak Fajar sudah, Kak Syakirin sudah. Oke, silakan kakak-kakak yang lain sebelum Kak Topan. ditunjuk ini. Kak Topan. Ayo kakak-kakak sebelum ditunjuk. Izin dah saya lah. Izin dah Kak Gilang. Oke, Kak Riza, silakan Kak Riza. Ini rame nih kalau Kak Riza ngomong. Aduh. Oke ya, mungkin yang pertanyaan pertama nih terkait tantangan terbesar dalam pembuatan bukti karya. Mungkin sama seperti yang lain lah, kayak Kak Naib juga Kak Fajar juga Kak Syakirin. Yang pertama mungkin waktu nih kayak waktu kan kita sekarang anak-anak lagi mendekati ujian gitu kan, persiapan, makanya ya diambilnya yang simple aja ya, seperti membuat modul ajar. Tapi juga di sini saya juga agak bingung lah terkait modul ajar gitu kan, kita harus menyesuaikan modul ajar dengan keberagaman kemampuan siswa lah ya gitu kan. Kak Naib, mohon maaf Kak Naib, suaranya bocor. Ya mungkin seperti itu ya, mungkin tantangannya adalah Maaf Kak. Ya siap Kak. Waktu ya, terutama waktu dan juga menyesuaikan modul ajar dengan keberagaman kemampuan siswa. Makanya saya terbesit untuk membuat sebuah modul ajar yang permainan bola kasti yang berfokus ke peserta didik menggunakan metode backward design yang bisa digambarkan seperti UBD lah, understanding by design gitu kan. Kemudian untuk bagaimana cara mengatasinya itu ya saya berusaha untuk memberikan di modul ajar itu variasi latihan dari ketingkatan rendah sampai tingkatan yang lebih sulit gitu kan, memberikan panduan yang jelas kepada anak-anak supaya sesuai gitu kan. Karena ya gimana ya, kayak untuk modul itu kan agak sulit gitu kan kita membuatnya, ada versi ini versi itu gitu kan, berbagai versi lah untuk terkait modul ajar gitu kan. Nah untuk tujuan utama saya membuat bukti karya berbentuk sebuah modul ajar gitu kan. Ya satu mungkin meningkatkan kualitas pembelajaran gitu kan. Saya gitu kan. Memastikan bahwa materi yang saya sampaikan relevan, menarik dan dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin itu untuk tujuannya. Untuk yang terakhir nih, kekurangannya. Yang tadi saya sebutkan sih kekurangannya itu ya mungkin kurangnya apa ya Kak? Sumber materi dengan konteks kehidupan siswa gitu kan. Materi yang disajikan terkadang terlalu teoritis dan kurang mengaitkan dengan pengalaman sehari-hari peserta didik gitu kan. Nah itulah mungkin kekurangan dari modul ajar saya mungkin Kak Gilang. Mungkin seperti itu Kak Gilang dari pendapat saya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Kak Riza.
Ini luar biasa ini. Sebuah tantangan yang luar biasa membuat modul ajar ya Kak Riza ya. Apalagi ini sebuah permainan kasti ya buat anak Iya, SMP. betul Kak. SMP. Kalau di sekolah kakak itu lapangan sekolahnya itu lumayan besar ya Kak? Alhamdulillah Kak, lumayan besar tapi ya kepotong ada bangunan di tengah-tengah jadi makanya agak sempit Kak. Oh gitu, ya. Makanya Jadi saya juga ada dua jadi ada 2 lapangan, di depan 1, di belakang 1. Oh gitu, ada kayak sekat gitu ya, tersekat oleh bangunan. Betul. Iya, betul Kak. Ya makanya saya juga lapangan lumayan gede, kalau main kasti lumayan was-was sebenarnya. Jadi menegangkan ya untuk guru PJOK-nya karena apalagi siswa udah SMP kan pukulannya lumayan kenceng ya Kak. Betul. Iya, pukulannya lumayan kenceng. Malah waktu itu tahun lalu saya ada pelajaran kasti, anak-anak main kasti, mukul kenceng, kena muka yang jaga malah. Bener-bener kena muka. Untung bukan pas di bagian mata, kan kita ngeri ya kalau di bagian mata itu kan. Untung agak di bagian bawah di pelipisnya. Dan anaknya alhamdulillah sih cuma ya merah-merah aja gitu kan. Tapi lumayan sih untuk ukuran anak SD gitu, pukulannya lumayan kencang. Memang olahraga yang menantang ini lebih banyak digemari oleh peserta didik. Nah setelah itu bukan kapok malah apa ya Pak main kasti lagi main kasti padahal kita udah ganti materi di situ. Iya. Pengen nambah Pak. Iya pengen nambah betul ya. Apalagi dia berhasil mukul. Jadi penasaran pengen mukul terus. Oke, silakan dari kakak-kakak yang lain. Saya mau dengar nih suara Kak siapa ya di sini? Kak Topan. Ayo kakak-kakak yang lain. Gimana sih tantangan terbesarnya, tujuannya ketika membuat bukti karya, terus kekurangan dari bukti apa? Ya, bukti saya karya. deh Kak Gilang. Oke, silakan Kak Topan. Ya, tadi ada yang japri saya tuh. Nanya udah belum? Kirimin bukti karya katanya. Oh gitu. Ya, apa tantangan terbesar yang dihadapi ya saat membuat bukti karya ini? Banyak sih sebenarnya Kak, nggak banyak, sedikit. Paling lebih ke arah biasanya kalau kita kan terbiasa mengajar itu udah pede-pede aja ya, tapi ketika sudah terkonsep dan itu ada kamera, nah kikuk juga tuh. Kalau udah ada kamera yang buat ngerekam, ini kita jadi agak kaku gitu kan, kayak seolah kayak diawasin. Yang biasanya kita lebih ke arah fleksibel, bebas. Nah ini karena ada kamera, jadi agak lebih kaku. Itu kalau saya ya, agak lebih enak tuh ditonton sama orang langsung ketimbang sama kamera. Jadi kayak agak kaku aja. Terus kalau tujuan utamanya makan mulu, Rizja, dengerin orang ngomong. Siap Kak Gilang. Siap Kak Topan. Lapar Bang. Lapar. Nyindir gua pan lu gua lagi makan nih. Iya. Sama. Kita kan tetanggaan. Iya. Lapar gua pan bener lapar. Lanjut. Tujuan utama membuat bukti karya ini tentunya itu semoga dapat tercapai ya apa yang sudah dikonsepkan, apa yang sudah dipelajarin, sudah dipetakan itu tercapai oleh atau dipahami sama peserta didik gitu. Terus kalau ditanya merasa tujuan tersebut sudah tercapai, sudah mungkin tapi belum sepenuhnya gitu karena biasanya kalau sebuah program atau modul ajar itu nggak bisa dalam sehari itu tercapai secara full ya. Pastinya bertahap bisa bulanan gitu. Karena tergantung dari seberapa banyak materi atau tujuannya sudah tercapai atau belum. Terus kekurangan Bapak Ibu jika melihat bukti karya yang saya buat, kalau dibilang kekurangan, banyak kekurangannya. Kekurangannya banyak. Gitu kan, ditambah lagi, saya belum ngirim lagi bukti karya. Makin tambah kurang aja dah itu. Lu jangan nyindir pan.
juga belum Pan. Nah, saya juga. Mungkin itu aja Kak Gilang, terima kasih. Kalah sama Ade. Kalah sama Ade, Pan. Tepuk tangan buat Kak Topan. Oke. Sangat-sangat luar biasa ini ya. Dari kakak-kakak mengenai bukti karya. Dan memang ini bukti karyanya sangat-sangat apa ya kalau dibilang, ada kekurangan, tentu ada kekurangan. Setiap hal yang kita buat pasti ada kurangnya, apalagi di mata orang lain. Nah, tentu kita hanya bisa meminimalisir kekurangan, ya Kak. Nah, gimana meminimalisir kekurangannya? Kita bisa saling berdiskusi, berdialog dengan rekan kita atau dengan guru sekolah lain. Kira-kira dari bukti karya ini ada yang perlu ditambahkan atau dikoreksi lagi, seperti itu. Dan benar yang dikatakan oleh Kak Topan ya, dalam sebuah modul itu biasanya ketercapaian tujuan sebuah modul itu tidak bisa dicapai dalam 1 atau 2 pertemuan. Biasanya dalam beberapa pertemuan baru bisa tercapai dari tujuan di bukti karya kita. Namun memang dalam bukti karya ini kita bisa buat modul jatuhnya itu adalah per sesi. Jadi di sesi minggu ini kita bikin modulnya apa gitu, khusus untuk minggu ini. Tapi tujuannya itu bisa dalam 4 minggu itu akan tetap sama. Namun di situ tujuan besarnya itu tetap sama. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, tentu nanti kita bisa jabarkan dalam sebuah modul tersebut, ya Kak. Dan ketika di modul ajar itu kita sudah tuliskan, maka modul ajar itu nantinya akan sebagai pedoman kita dalam proses pembelajaran. Supaya apa? Supaya dalam proses pembelajaran itu tidak melenceng terlalu jauh. Nah, kadang memang ketika kita membuat modul ajar A, nah ternyata di lapangan tidak memungkinkan. Nah, tentu kita harus punya planning yang lain. Namun kita lihat lagi tujuan dari pembelajaran saat itu apa, tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai itu apa. Nah, nanti itu kan sama aja tidak melenceng terlalu jauh dari jalurnya gitu ya, sebagai pengingat kita juga. Nah, oke, baik kakak-kakak, dalam kita dalam mengirimkan bukti karya pada LMS. Nah, kira-kira dari kakak-kakak ini ada yang kesulitan atau ada hal yang ingin ditanyakan, Kak? Silakan kakak-kakak. Saya ada Kak. Ya, Kak Naib. Kan kalau modul ajar itu kita kan nulis itu sekian. Itu pakai surat ya Kak ya? Itu pakai surat nggak Kak? Tetap. Maksudnya gimana? Surat gimana? Surat izin yang kita download itu. Surat izin yang downloadan kita. Oh, tetap maupun modul ajar ataupun yang lainnya tetap pakai surat yang itu ya, yang persetujuan dari kepala sekolah. Surat lapor polisi. Nah. Oke. Kalau dari KUA enggak kan? Kalau dari KUA. Wah, itu beda surat persetujuannya ya. Oke, makasih Kak. Oke. Silakan dari kakak-kakak yang lain. Jadi apa Kak Gilang pertanyaannya? Pertanyaan dari Kak Naib itu suratnya yang surat downloadan ya. Yang surat persetujuan itu perlu dilampirkan atau tidak. Nah, kalau yang surat downloadan itu yang ada tanda tangan kepala sekolahnya itu wajib untuk dikirimkan juga. Jadi ketika kakak-kakak nanti mengupload itu kan ada dua uploadan. Yang pertama adalah uploadan mengenai misalnya bukti karya kakak. Yang kedua adalah uploadan berupa surat persetujuan dari pimpinan di sekolah. Nah, kakak-kakak, saya juga mau ngingetin ya kakak-kakak. Ini kan kita
tanggal 29 udah cut off dari semua tugas-tugas ya. Mau tugasnya kurang ataupun bagaimana, tetap nanti setelah tanggal 29 November ya, kita tidak bisa lagi mengupload atau menambahkan yang lain-lain. Nah, kakak-kakak dimohon sebelum tanggal 29 ya, kita masih ada waktu. Sekarang adalah tanggal 26, besok kan hari libur, yang mungkin yang nggak jadi panitia KPPS bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Supaya apa? Takutnya nanti ketika kita mengerjakannya itu mepet, ya kan? Ketika kita mengerjakannya mepet, nanti takutnya ada kendala-kendala, misalnya berupa server down atau terjadi listrik padam, dan apalagi yang belum mengirimkan bukti karyanya sama sekali. Nah, bukti karya itu kan perlu proses validasi, dan setelah divalidasi tidak langsung muncul kata-kata sudah terbit. Nah, itu masih ada proses ternyata dalam beberapa waktu, ya Kak. Jadi saya mohon untuk kakak-kakak yang mengirimkan bukti karya itu tidak terlalu mepet. Kalau bisa besok sudah terkirim semuanya. Supaya apa? Supaya nanti kalau ada kesalahan bisa diperbaiki lagi, ya Kak. Soalnya tadi ada yang mengirimkan juga, terus ada sedikit yang perlu diperbaiki lagi. Nah, otomatis kan itu butuh proses juga, dan kita juga sama-sama bersinergi ya kakak-kakak. Nah, kira-kira dari kakak-kakak yang lain ada yang mau disampaikan lagi? Izin Kak Gilang bertanya. Ya, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak yang saya cintai. Waalaikumsalam. Cintai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya kakak-kakak. Ogah betul cintai sama Ilham. Ogah betul. Kak Gilang, itu masalah penguploadan. Kita itu habis ngelihat Ya. kita kan Kak Gilang nge-share kemarin terbit itu. Itu kita harus ngapain lagi Kak Gilang? Udah cukup apa? Langkah apa lagi kita? Belum, oke. Nah, Setelah di situ kata-kata terbit ya Kak. Nah, kakak-kakak bisa ke bukti karyanya, lihat di PMM kakak-kakak. Nah, di PMM itu kan ada menu bukti karya Kak, di PMM. Nah, kakak-kakak bisa lihat di situ. Nah, uploadan yang kemarin kakak upload di situ akan muncul. Nah, ketika muncul di situ, kakak salin linknya. Nah, setelah linknya disalin, di copy, nah terus dimasukkan ke dalam LMS di BK3. BK3 apa BK berapa ya? Di berbagi bukti karya ya BK3. BK3 betul. Berbagi. Ya. Berbagi. Siap Kak. Nah, tinggal di copy. Berarti itu aja ya, copy salin link. Berarti langsung tinggal. Iya. Iya. Tinggal di copy paste doang kan dari link itu Kak? Iya, tinggal di copy di situ aja. Okay. Nanti setelah itu selesai. Paling nanti akan ada kuesioner lagi dari. Iya, tinggal di copy paste saja dari link tersebut. Sama kakak-kakak yang lain juga nih, saya lihat di sini baru beberapa orang aja nih yang mengirimkan linknya. Siap Kak. Berarti itu udah fix balik kayak yang kita kirimin itu, berarti udah ada tanda terbit, berarti kita udah siap eksekusi itu Kak. Ya. Siap. Betul. Siap eksekusi, valid. Thank you Kak Gilang. Valid nih warnanya hijau. Kalau ini kuning. Kak Gilang, melanjuti pertanyaan Kak Ilham. Oke, siap. Setelah kita dari kakak yang lain. Setelah kita itu udah muncul kata terbit. Setelah kata muncul terbit, baru kita bisa mengisi berbagai bukti karya, Kak. Seperti itu, Kak.
seperti itu ya. Jadi kita nunggu Ah, nunggu penilaian dulu dari Kak Gilang ya. Baru kita bisa berbagi bukti karya. iya, nunggu validasi dari saya. Terus Iya. saya mau bertanya sekalian kan nih, mau lagi bicara kan R1 kan refleksi perkembangan kompetensi akhir KGPJOK, saya belum di checklist nih. Terus yang kedua R2 penilaian kinerja fasilitator itu emang belum ya kayak lagi berjalan ya kayak. Karena kan saya baru ngumpulin tadi tuh bukti karyanya. Iya. Nanti saya checklist. Kalau kan nanti malam atau besok saya cek lagi dari awal siapa aja yang belum. Nah, nanti kakak-kakak bisa dilihat yang belumnya ya. Terus jangan sampai ada tugas yang kosong atau tidak terisi. Baik Kak. Oke. Jadi kalau bukti Kira-kira berarti saya tinggal dari nunggu kakak-kakak terbit yang aja lain? ya baru berbagi bukti karya. Iya, Terima nunggu terbit. Kalau belum terbit belum bisa berbagi. Kak. Oke. Terima kasih. Baik kakak-kakak. Oke, sekarang kita sampai menu ketiga di penutup. Baik kakak-kakak, ternyata waktu berjalan sangat singkat ya kak. Kita sudah sampai di akhir ya. Di akhir kita sampai di penutup ya. Biar bagaimanapun saya yakin kakak-kakak akan menjadi guru yang hebat, guru yang luar biasa ya kak. Dan di sesi ini juga mengakhiri sesi kita di Tatap Maya pada pelatihan PPKG PJO. Senang rasanya bekerja sama dengan kakak-kakak, berkolaborasi dengan kakak-kakak ya. Sampai jumpa di lain waktu, kita bisa bertemu lagi. Dan di grup tolong aktif juga di grup, kita jangan sampai putus silaturahmi ya kakak-kakak. Dan semoga lepas dari sini kita menjadi guru yang lebih juga lulus pada pelatihan PPKG. Baik kakak, mengakhiri pelatihan. Oke, mengakhiri pelatihan pada siang hari ini, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Bilin Trikot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.